Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 90 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Naufal Fadlur Rahman Rafi dengan NIM D600-200-254 dan teman saya Faisal Fatmadiah dengan NIM D600-200-108. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul-modul yang ada di praktikum pemrograman komputer. Di sini ada modul 1 yang akan dijelaskan oleh Faisa. Nah, untuk modul 1 yang kita bahas yaitu Python dasar. Tujuan dari praktikum modul 1 ini, yang pertama agar praktikan mengetahui apa itu bahasa programan Python dan sejarah perkembangan Python. Yang kedua, agar praktikan memahami kelebihan dan kekurangan bahasa programan Python. Yang ketiga, agar praktikan memahami konsep dan struktur bahasa programan Python. Yang keempat, agar praktikan mampu membuat flowchart dan algoritma dari aplikasi yang dibuat menggunakan Python. Yang kelima, agar praktikan mampu membuat program aplikasi sederhana menggunakan Python. Nah, apa sih Python itu sendiri? Python adalah bahasa programan interpretif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbatasan kode. Nah, Python itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Python yang pertama, Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa programan lainnya. Yang kedua, penulisan kode lebih efisien dibandingkan programan lainnya. Lalu yang ketiga, Python bisa berinteraksi dengan bahasa programan lainnya. Yang keempat, dengan Python kita mudah mengembangkan sebuah produk seperti website, software, maupun video game. Nah, untuk kekurangan Python itu sendiri, yang pertama memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Yang kedua, Python tidak terlalu bagus untuk mengembangkan platform mobile. Yang ketiga, hampir mustahil untuk membuat game 3D dengan grafis yang tinggi. Yang keempat, Python merupakan interpreter sehingga bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja yang kritis. Ini apa sih algoritma? Algoritma adalah suatu proses atau serangkaian aturan yang harus diketahui dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk flowchart adalah representasi dari diagram yang kan urutan operasi yang dilakukan untuk mendapatkan solusi masalah. Yang ketiga, menjelaskan skrip pengulangan dan pengandaian. Pada program yang kita buat, kali ini kita menggunakan dua pengandaian dan dua pengulangan. Untuk skrip pengulangan, yang menandakan itu pengulangan yaitu adalah kata-kata will dan for. Untuk will itu sendiri untuk pengulangan pada program login yang dengan kode IZ. Maka apabila kita menekan atau menulis kode IZ pada program yang kita buat akan muncul pengulangan lagi for. Pada program pengulangan kita kali ini itu untuk membuat tabel atau memunculkan tabel daftar produk dari program yang kita buat. Untuk program pengandaian itu ada if. Pada if itu pada kondisi apabila kode atau username dan password yang kita masukkan dalam kondisi berhasil atau kondisi benar. Lalu untuk else itu mempunyai dua kondisi apabila username atau password di antara salah satunya dalam kondisi salah dan yang satunya dalam kondisi benar. Lalu yang else itu pada kondisi benar-benar keduanya itu atau dari salah satu keduanya itu pada kondisi yang salah. Untuk skrip pengandaian kalkulator sama halnya dengan skrip dari dari program input data. Jadi terdapat elif, else, dan if.
Yang ketiga, menjelaskan tipe data dan operator. Untuk tipe data yang kita gunakan, pada input data kita menggunakan string dan float. String digunakan untuk menyatakan kalimat bisa berhuruf dan angka, hingga pada kalimat hampir tanda terdapat pada kalimat petik 2. Lalu yang bagian float itu digunakan pada kondisi benar dan salah. Untuk pada program kalkulator kita menggunakan float dan integer. Pada kalkulator itu kita menyatakan angka dalam bilangan bulat. Lalu yang float menyatakan bilangan yang mempunyai titik koma. Titik atau koma contohnya seperti 25.000 atau 250.000. Untuk operator yang kita gunakan yaitu yang pertama operator logika dan operator aritmatika. Untuk operator logika itu ditandakan dengan tanda string. Lalu untuk operator aritmatika yaitu dengan ditandanya ada tanda di salah satu plus, minus, kali, dan bagi. Nah, untuk pada program yang kita buat terdapat tanda kali. Dan untuk selanjutnya yaitu modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet 2. Tujuan praktikum modul 2 yang pertama yaitu agar praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Selanjutnya yaitu agar praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI, Graphical User Interface. Dan yang ketiga, agar praktikan mampu menerjemahkan flowchart dan algoritma menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. GUI sendiri adalah sarana penghubung antara si pengguna user dengan apa yang digunakannya dan antara muka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Dan PySet 2 yaitu merupakan program library Python yang digunakan untuk membangun aplikasi GUI. PySet 2 juga masih berbasis sama dengan Python. Fungsinya digunakan dalam membangun aplikasi berbasis Qt. PySet 2 memiliki pembahasan yang lebih baru dan Python sendiri dirilis tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu penjelasan pembuatan program menu utama dan perhitungan GUI. Nah, berikut yaitu skrip program menu utama. Di menu utama terdapat skrip yaitu import sys from PySet 2 dan selanjutnya ini berfungsi untuk mengimport data dari library PySet 2. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kelas menu utama. Di kelas menu utama terdapat berbagai dev. Yang pertama yaitu dev init. Nah, di dev init sendiri berisikan untuk menampilkan icon, yaitu key icon. Nah, selanjutnya yaitu dev menu 2. Di sini terdapat key label yang berfungsi untuk menampilkan teks. Nah, selanjutnya yaitu terdapat set font, key font itu untuk mengatur fontnya. Terus terdapat key action untuk melakukan perintah yaitu logout dan exit. Nah, selanjutnya terdapat dev exit, terus dev logout, dan selanjutnya itu dev data 1. Nah, di dalam dev data 1 terdapat key push button. Key push button sendiri ini untuk menampilkan tombol untuk melakukan perintah dan melakukan tindakan. Sama ini terdapat key icon, terus resize, move itu untuk mengatur ukuran Windows-nya. Nah, selanjutnya yaitu dev data 2. Di dev data 2 isinya hampir sama kayak dev data 1. Terus selanjutnya di sini terdapat key application. Nah, key application sendiri itu tujuannya untuk menampilkan apa saja yang akan ditampilkan di menu utama. Selanjutnya itu script
program perhitungan. Di script program perhitungan terdapat ini sama kayak yang di menu utama. Selanjutnya terdapat kelas kalkulator 1. Di dalam kelas kalkulator 1 terdapat dev init. Nah, di dev init sendiri terdapat nih set Windows title itu untuk mengatur judul dari Windows-nya. Selanjutnya ini juga ada resize sama kayak yang tadi, key icon untuk menampilkan icon. Selanjutnya yaitu dev data. Nah, di dev data ini terdapat key label. Key label sendiri digunakan untuk menampilkan suatu teks. Yaitu nanti ini kan tulisannya tanggal sama dengan, nah ini nanti akan ditampilkan yaitu tanggal sama dengan kayak gitu. Selanjutnya di dev data 2. Dev data 2 pada point line 1 terdapat key date edit. Di sini untuk mengedit tanggal. Nah, selanjutnya key combo box digunakan untuk menampilkan pilihan untuk penggunanya. Key line edit untuk mengedit suatu baris. Selanjutnya dev data 3. Di dev data 3 terdapat key push button. Nah, key push button sendiri ini bertujuan untuk menampilkan tombol untuk melakukan perintah. Nah, nanti akan ada tombol hitung bertujuan untuk menghitung. Nah, selanjutnya hapus dan kembali. Selanjutnya dev proses. Di dev proses ini terdapat data. Nah, jika kita nanti memasukkan data semisal multifix matplotlib, maka di bawahnya langsung tertera harganya yaitu 131.000. Gitu seterusnya. Nah, selanjutnya dev proses. Di dev proses ini bertujuan untuk menghitung nanti apa saja yang dimasukkan. Semisal untuk menghitung pendapatan, nah nanti yaitu barang plus kurung buka pajak per 100 dikali barang. Itu nanti akan muncul total dari pendapatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dev hapus. Di dev hapus ini nanti nih ada key message box. Nah, jika kita semisal klik hapus nanti akan muncul yaitu ini peringatan apakah Anda ingin menghapus. Nah, jika iya kita klik yes dan jika tidak kita klik no. Selanjutnya yaitu modul 3 yang akan dijelaskan oleh Faisal. Nah, untuk modul 3 sendiri kita akan membahas tentang web statis dengan Django. Untuk tujuan dari praktikum modul 3, yang pertama agar praktikan mampu memahami sinteks-sinteks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, agar praktikan mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, Yang ketiga, agar praktikan mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Nah, untuk apa sih? Mungkin dari kita masih bingung apa itu CSS, apa itu HTML. Nah, untuk CSS merupakan singkatan dari Hypertext Max Language, yang sebuah bahasa programmer yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Tampilan sebagai informasi dan dapat juga digunakan sebagai link-link menuju halaman web yang lain dengan kode tertentu. Nah, untuk CSS sendiri yaitu digunakan untuk web designer untuk mengatur style elemen yang ada dalam halaman web yang kita buat. Nah, yang selanjutnya yaitu project dan app. Nah, apa sih itu project? Project dalam Django merupakan sebuah inti dari web aplikasi yang akan kita buat dan merupakan sebuah kontainer bagi submodul serta konfigurasi. Project pada dasarnya bisa berjalan tanpa harus adanya app. Namun, pada skala yang besar, biasanya akan memerlukan banyak app. Lalu, apa sih itu app? App merupakan bagian dari sebuah project yang kita buat dan tidak seperti project.
project bisa berjalan sendiri, namun app ini adalah tidak bisa berjalan sendiri dan jadi app itu terdapat pada project. Nah, untuk contoh dari app dan project bisa kita lihat pada tampilan layar sekarang ini. Nah, ini adalah script CSS dan script HTML. Yang atas merupakan script HTML. Nah, untuk isi dari script HTML yaitu semua yang akan kita tampilkan berisi di dalam file HTML tersebut. Contohnya seperti tampilan jenis produk, harga produk, data dashboard, order, dan tulisan selamat datang di website. Itu termasuk, intinya di HTML itu semua yang akan kita tampilkan dalam web kita atur dalam HTML. Lalu apa sih fungsi dari CSS? Nah, untuk fungsi dari CSS itu sendiri itu tempat untuk menyeting atau mengatur tampilan seperti jenis produk itu tampilan warnanya apa, lalu besarnya seberapa, lalu diletakkan di sebelah mana. Nah, itu ditampilkan dalam atau diatur dalam CSS itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu modul 4, yaitu web statis dengan Django. Tujuan praktikum modul 4 yaitu yang pertama, agar praktikan mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Dan yang kedua yaitu agar praktikan mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Dan yang ketiga yaitu agar praktikan mampu memanipulasi data di dalam tabel. Nah, di sini yaitu database merupakan kumpulan basis data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer baik online maupun offline dan digunakan perangkat lunak lainnya untuk diolah maupun dimanipulasi untuk dijadikan sebagai informasi. Manfaat database pada perusahaan yaitu dengan adanya database, proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang meskipun data digunakan oleh berbagai pihak karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan pemrosesan dalam CRUD yaitu create, read, update, dan delete, dan implementasi untuk sebuah sistem informasi. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu untuk menampilkan. Untuk menampilkan sendiri, kita harus membuat dev baru yaitu dev list. Dev list di sini di dalamnya terdapat ini semua produk basis object all. Ini tujuannya untuk menampilkan semua data yang ada di dalam list. Nah, dan di list sendiri kita menambahkan script nih, yaitu data-datanya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menambah. Untuk menambah, kita juga harus membuat dev baru, yaitu dev create. Nah, di dev create ini menggunakan metode post. Kenapa menggunakan metode post? Karena datanya nanti akan dikirim secara langsung, tidak melalui URLs terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu mengupdate dan menghapus data. Untuk mengupdate dan menghapus data, kita perlu menambahkan script ini di URLs dan menambahkan ini juga script ini di list. Tujuannya agar data bisa diupdate dan di-delete. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat sebuah website bagi perusahaan. Nah, dengan memiliki sebuah website, perusahaan akan dengan mudah untuk mengupdate informasi terbaru seperti jadwal kegiatan, berita terbaru, dan lain sebagainya. Dengan adanya website, konsumen maupun calon konsumen tetap bisa mengetahui perkembangan terbaru dari perusahaan Anda meski jaraknya sangat jauh. Terima kasih, itu adalah penjelasan dari kita. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.